Pemandangan sebuah terminal bus di kota Bandung. Suara klakson bersahutan, pedagang asongan berlarian mengejar penumpang, kondektur berteriak mencari penumpang. Nampak seorang pria yang baru turun dari bus ekonomi, Serka Ardi, seorang intel Kopassus yang menyamar sebagai pedagang asongan. Wajahnya tampak lelah, pakaian lusuh, membawa tas kecil berisi dagangan seadanya. Dia menyapu pandangan ke sekitar, mengamati. Ada sesuatu yang sedang dicarinya. Ardi melangkah pelan di trotoar terminal, memperhatikan para pedagang asongan yang sibuk berjualan. Beberapa saling bercanda, beberapa tampak penuh kecurigaan terhadap orang baru. Joni pedagang rokok, nadanya kasar. "Heh, lu siapa? Baru di sini?" "Iya." Ardi tersenyum, merendah. "Ardi, iya, Bang. Baru nyoba jualan." "Joni, jualan? Hah? Lu kira gampang cari duit di sini?" Beberapa pedagang lain ikut tertawa. Hanya satu orang yang menatap Ardi dengan tenang, Bu Sari, seorang pedagang minuman yang tampak bijaksana. "Bu Sari, kamu dari mana, Nak?" "Ardi, dari kampung, Bu. Lagi susah nyari kerja." Bu Sari mengangguk mengerti. Tapi wajahnya terlihat murung, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Ardi mulai menjajakan dagangannya, air mineral, permen, dan rokok. Tapi semuanya terasa lebih sulit dari yang dibayangkannya. Seorang penumpang menggeleng. Seorang lainnya menghardik kasar. Seorang supir bus mengusirnya dengan nada keras. "Supir bus, pergi lu. Jangan ganggu penumpang." Ardi menelan kesal, tapi tetap berusaha tenang. Dia tahu, dia harus terlihat seperti seorang pedagang asongan sungguhan. Hingga sore, dagangannya hanya laku sedikit. Dia duduk di bangku kayu terminal, menatap beberapa pedagang lain yang sibuk menghitung hasil jualan. Beberapa tampak pasrah, beberapa tampak frustrasi. Di kejauhan, dia melihat seorang anak kecil, sekitar 10 tahun, berlari kecil menjual tisu ke setiap penumpang. Anak itu tampak lelah, tapi terus memaksa senyum. Ardi terdiam, hatinya bergetar melihat kerasnya hidup di tempat ini. Malam tiba, Ardi duduk di emperan toko, menghitung hasil dagangannya, hanya cukup untuk makan seadanya. Tiba-tiba, Rama, seorang pedagang muda yang tadi siang diam saja, duduk di sebelahnya. Rama pelan, "Bang, kalau ada yang datang nyari duit keamanan, mending kasih aja." Ardi pura-pura tidak mengerti, tapi dalam hatinya, dia mulai mengendus sesuatu. "Ardi, apaan maksud lu?" Rama menatap sekitar dengan gelisah, lalu berbisik. "Rama, udah, jangan banyak tanya. Gue cuma mau ngasih tahu aja, di sini gak ada yang bisa jualan bebas." Ardi diam. Di kepalanya, misi ini mulai terasa lebih dalam dari sekedar menyamar. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di terminal ini. Di kejauhan, di sudut gelap terminal, sekelompok pria bertubuh besar terlihat berbincang pelan, sesekali melirik ke arah pedagang. Salah satu dari mereka, Gino Macan, mengisap rokoknya dengan tatapan tajam. Ardi duduk di emperan toko, berpura-pura sibuk menghitung uang receh hasil jualannya. Namun, matanya memperhatikan dengan seksama, mengamati siapa saja yang terlibat dalam pergerakan mencurigakan di terminal ini. Tiba-tiba, suara langkah berat mendekat. Seorang pria berbadan kekar, mengenakan jaket hitam dengan tato di lehernya, menghampiri beberapa pedagang asongan yang masih berjualan. Ini adalah Gino Macan, salah satu preman yang menguasai terminal. Gino, dingin, menatap tajam. "Mana setorannya?" Beberapa pedagang langsung menyerahkan uang tanpa berani membantah. Hanya ada ketakutan di wajah mereka. Ardi memperhatikan dari kejauhan,
pura-pura tidak peduli, tapi dia menyerap setiap detail percakapan yang terjadi. Ketika Gino sampai di hadapan Rama, si pedagang muda yang tadi malam memperingatkan Ardi, wajah Rama pucat. Rama gemetar. "Bang, hasil jualan gue dikit hari ini." Gino mengerucutkan bibir, lalu mendesis. "Bukan urusan gue. Kalau gak ada duit, lu kasih barang. HP, jam tangan, apa aja." Rama mengeluarkan ponselnya dengan ragu, tapi tangan Gino malah menamparkan wajahnya keras. Rama terjatuh, bibirnya pecah. Ardi mengepalkan tangannya, tapi dia tahu dia tidak bisa bertindak gegabah. Dia harus bertahan. Gino melirik Ardi, mendekat. "Lu, orang baru ya?" Ardi berusaha tetap tenang. "Iya, Bang. Saya jualan buat makan doang." Gino tersenyum miring, lalu menepuk bahu Ardi dengan keras. "Gino, kalau mau jualan di sini, harus paham aturannya." Dia meremas bahu Ardi sedikit lebih keras dari seharusnya, seperti menguji nyali. Ardi tetap diam, pura-pura takut. "Gino, minggu depan gue tagih. Jangan macem-macem." Gino pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam. Rama masih terduduk di tanah, menahan sakit. Beberapa pedagang lain buru-buru membantunya berdiri. Ardi menatap punggung Gino yang menjauh. Dalam hatinya, dia tahu, ini baru permulaan. Malam semakin larut. Ardi duduk di warung kopi kecil milik Bu Sari, yang tampak khawatir sejak kejadian tadi. "Bu Sari, kamu harus hati-hati, nak. Gino itu bukan orang biasa." Ardi pura-pura bingung. "Memangnya dia siapa, Bu?" Bu Sari berbisik. "Dia bagian dari kelompok yang lebih besar. Terminal ini bukan cuma soal preman biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini." Sebelum Ardi bisa bertanya lebih jauh, seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh. "Anak kecil, Bu, tadi ada orang nitip surat buat Bang Ardi." Ardi mengernyit. Dia mengambil kertas kecil yang diberikan anak itu. Tulisan di kertas itu singkat, tapi membuat darahnya berdesir. "Kalau lu masih mau hidup, jangan ikut campur." Ardi menggenggam kertas itu erat. Matanya menajam. Siapapun yang mengirim ini, berarti mereka tahu sesuatu tentang dirinya. Situasi semakin berbahaya. Ardi berjalan menuju tempatnya tidur, sebuah losmen kecil dekat terminal. Saat melewati gang sempit, dia merasakan sesuatu, langkah kaki yang mengikutinya. Dia terus berjalan, lalu tiba-tiba berhenti di persimpangan. Hening. Tapi Ardi tahu dia tidak sendirian. Ardi tanpa menoleh. Keluar. Sunyi. Tapi kemudian, sebuah bayangan bergerak dari kegelapan. Seorang pria bertubuh tegap, berpakaian gelap, dengan wajah setengah tersembunyi di balik topi. Pria misterius. "Lu harus pergi dari sini." Ardi mengamati pria itu dengan hati-hati. "Ardi, gue cuma jualan, Bang. Kenapa gue harus pergi?" Pria itu menghela napas, lalu mendekat dengan gerakan pelan. Pria misterius. "Kalau lu terus di sini, Gino dan kelompoknya gak akan diam. Mereka bakal ngelakuin apapun buat jaga rahasia mereka." Ardi menatap pria itu dalam-dalam. Siapa dia? Kenapa dia peduli? Tapi sebelum Ardi bisa bertanya lebih jauh, pria itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Malam hari di losmen tempat Ardi menginap. Hujan gerimis, udara dingin menusuk. Ardi duduk di atas kasur tipis, membaca ulang catatan kecilnya tentang pergerakan preman di terminal. Matanya tajam, penuh perhitungan. Suasana hening, terlalu hening. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong. Ardi menajamkan pendengaran. Langkah itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Ceklek.
Pegangan pintu bergerak perlahan. Seseorang berusaha membukanya dari luar. Ardi bergerak cepat, mematikan lampu. Dia meraih pisau kecil yang disembunyikannya di bawah kasur. Lalu, brak, pintu didobrak. Dua pria bertopeng hitam menerobos masuk dengan pisau terhunus. Ardi bereaksi cepat. Dengan satu gerakan, dia berguling ke samping, menghindari tusukan dari pria pertama. Dalam kegelapan, dia harus mengandalkan insting dan pelatihannya. Pria kedua mengayunkan pisau, tapi Ardi menangkap tangannya, memelintirnya dengan keras hingga terdengar bunyi retakan tulang. Pria itu berteriak, tapi Ardi segera membungkamnya. Pria pertama mencoba menusuk lagi, tapi Ardi menendang perutnya dengan keras, membuatnya terpental ke dinding. Namun sebelum Ardi bisa menangkapnya, pria itu kabur lewat jendela yang terbuka. Ardi menatap pria yang masih ada di kamarnya, tangannya masih terpelintir, wajahnya penuh ketakutan. Ardi, dingin. Siapa yang nyuruh lu? Pria itu menggertakkan giginya, enggan bicara. Tapi ketika Ardi menekan lebih keras, dia mengerang kesakitan. Pria misterius. Gino. Tapi dia cuma orang suruhan. Ada yang lebih besar dari dia. Ardi mengernyit. Ini berarti ada dalang yang lebih besar di balik semua ini. Tiba-tiba, pria itu menghantam kepalanya sendiri ke lantai dengan keras, pingsan. Ardi tersentak. Jelas ini taktik untuk menghindari interogasi lebih lanjut. Keesokan paginya, Ardi kembali berbaur di terminal. Dia berpura-pura berjualan seperti biasa, tapi pikirannya fokus pada satu hal, menemukan Gino. Dia mengamati dari kejauhan. Gino terlihat sedang berbicara dengan seorang pria berjas hitam yang mencurigakan. Mereka tampak serius, seolah membahas sesuatu yang penting. Lalu, pria berjas hitam menyerahkan sebuah amplop coklat pada Gino. Ardi mencoba mendekat tanpa terlihat. Namun, tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke belakang. Rama berbisik, panik. Bang, jangan dekat-dekat mereka. Lo bisa mati. Ardi, gue gak bisa diam aja, Rama. Rama menggigit bibirnya, lalu berbisik lebih pelan. Rama, mereka bukan cuma preman, Bang. Mereka punya hubungan sama bandar narkoba. Ardi menegang. Sekarang semuanya masuk akal. Terminal ini bukan sekadar sarang preman biasa, tapi juga jalur distribusi narkoba. Ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Malamnya, Ardi kembali ke losmennya. Namun, saat dia hendak masuk ke kamarnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia membuka pintu perlahan, dan terkejut. Kamar itu sudah porak-poranda. Semua barangnya diacak-acak, bahkan catatan kecilnya tentang pergerakan preman sudah hilang. Di dinding, seseorang meninggalkan tulisan dengan cat merah menyala, wajah tersenyum. Jangan campuri urusan kami, atau kau mati. Ardi membaca tulisan itu dengan rahang mengatup. Matanya berkilat marah. Ini bukan sekadar ancaman, ini deklarasi perang. Terminal tampak ramai seperti biasa. Ardi berjalan dengan langkah santai, menjajakan dagangannya. Tapi kali ini, pikirannya penuh dengan rencana. Dia tahu dia harus masuk lebih dalam ke jaringan preman ini. Cara terbaik, mendapatkan kepercayaan Gino. Dari kejauhan, dia melihat Gino dan beberapa anak buahnya sedang berbicara dengan pria berjas hitam yang dia lihat kemarin. Dia berpikir cepat, ini momen yang tepat untuk mendekat. Ardi menghampiri Gino yang sedang duduk di bangku panjang, merokok dengan santai. Ardi, tenang. Bang, boleh gue ngomong sebentar? Gino mengangkat alis, menatap Ardi dengan penuh kecurigaan. Gino, ngomong apa? Ardi, gue butuh kerjaan, Bang. Dagangan gak laku, duit gak cukup buat setor. Kalau ada cara lain buat dapat uang, gue siap. Gino menyipitkan matanya,
lalu terkekeh kecil. Gino, lo serius? Ardi mengangguk. Gino menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Gino mendekat, suara lebih rendah. Besok malam, datang ke gudang kosong di belakang terminal. Kalau lo beneran punya nyali, gue kasih kerjaan. Ardi menahan ekspresi wajahnya. Ini artinya dia selangkah lebih dekat ke pusat operasi mereka. Tapi, apa yang akan dia hadapi di sana? Malam itu, Ardi berjalan menuju gudang yang disebutkan Gino. Tempat itu terpencil, lampu jalan remang-remang. Dari kejauhan, dia bisa melihat beberapa pria berjaga di depan. Ardi menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Begitu sampai di dalam, dia melihat Gino bersama seorang pria lain yang lebih tua dan lebih berwibawa, Johan, si ular, tangan kanan bos besar. Johan menatap Ardi dari ujung kepala hingga kaki. Jadi ini anak baru yang mau kerja. Ardi tetap tenang, meskipun dia merasakan tekanan dari tatapan Johan. Gino, dia kelihatannya punya nyali. Johan, baik, kita lihat seberapa besar nyali lo. Johan memberi isyarat, lalu dua anak buahnya membawa seseorang yang tangannya terikat, Rama. Ardi terkejut, tapi dia menutupi ekspresinya. Johan, anak ini kedapatan nguping. Mungkin kerja buat polisi. Rama gemetar ketakutan. Matanya bertemu dengan Ardi, penuh harapan. Johan menatap Ardi. Kalau lo mau gabung sama kita, buktikan. Habisi dia. Ardi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini ujian. Jika dia menolak, identitasnya bisa terungkap. Jika dia menurut, dia harus mengorbankan orang yang tak bersalah. Dia harus bertindak cepat dan cerdas. Ardi mengambil pisau yang diberikan padanya. Dia berjalan perlahan ke arah Rama, yang sudah menangis ketakutan. Gino dan Johan menatapnya tanpa ekspresi, menunggu aksinya. Ardi mengangkat pisau, lalu dalam satu gerakan cepat, dia menebas tali di tangan Rama, bukan lehernya. Sebelum siapapun bisa bereaksi, dia langsung menghantam wajah salah satu preman dengan sikutnya dan menarik Rama untuk lari. Johan berteriak marah. Kejar mereka. Ardi dan Rama berlari keluar gudang, tapi para preman dengan cepat mengejar mereka. Mereka berlari di antara tumpukan kontainer, mencoba mencari jalan keluar. Tapi, saat hampir sampai di pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara tembakan. DORR. Rama terjatuh. Ardi menoleh, melihat darah merembes dari bahu Rama. Ardi, Rama, bertahan. Ardi mencoba menyeret Rama, tapi para preman semakin mendekat. Dia terpojok. Tidak ada jalan keluar. Lalu, tiba-tiba, suara motor meraung di kejauhan. Lampu sorot menyilaukan datang dari arah gang kecil. Sebuah motor trail melaju kencang, dikendarai seseorang yang memakai helm full face. Orang itu menarik pistol dan menembak ke arah udara, membuat para preman terkejut. Lalu dia berteriak wajah tersenyum. Pengendara misterius. Naik. Ardi tidak berpikir dua kali. Dia mengangkat Rama ke atas motor, lalu melompat naik. Motor itu langsung melaju kencang, meninggalkan preman-preman yang masih kebingungan. Dari kejauhan, Johan menatap dengan wajah penuh amarah. Johan mendesis. Ardi, siapa sebenarnya lo? Motor trail itu melaju kencang menembus gelapnya malam. Ardi memeluk tubuh Rama yang terluka, mencoba menahan pendarahannya. Sementara pengendara misterius tetap fokus mengendalikan motor. Setelah beberapa menit, motor itu berhenti di sebuah rumah tua yang tersembunyi di dalam gang sempit. Ardi segera turun dan menatap pengendara itu dengan curiga. Ardi, siapa lo? Pengendara itu membuka helmnya, dan ternyata dia adalah Dimas, rekan sesama intel yang sebelumnya dikira sudah mati dalam operasi lain. Dimas,
Kita gak punya waktu. Johan dan anak buahnya pasti sedang mencarimu. Kita harus bergerak sekarang sebelum mereka menemukan kita. Ardi menatap Rama yang masih mengerang kesakitan. Dia harus mengambil keputusan cepat, melanjutkan penyelidikan, atau menyelamatkan Rama terlebih dahulu. Ardi menelpon seseorang, memberitahukan lokasi Rama yang sedang meringis kesakitan. Rama harus segera mendapatkan pertolongan. Ardi, gue harus beresin ini sekarang juga. Johan udah curiga sama gue. Dimas, mereka bukan preman biasa, Art. Ini jaringan terorganisir, ada backing kuat di belakang mereka. Ardi mengepalkan tangannya. Dia tahu ini lebih besar dari yang dia kira. Tapi dia tak bisa mundur sekarang. Ardi, kalau gitu, kita habisi mereka malam ini juga. Malam itu, Ardi dan Dimas menyelinap kembali ke terminal. Dengan menggunakan pakaian preman dan topi untuk menyamarkan wajah, mereka mengamati dari kejauhan. Gudang tempat Johan beroperasi kini dijaga ketat. Para preman bersenjata patroli di sekitarnya. Ardi mengamati sebuah truk besar yang sedang diparkir. Terlihat ada beberapa karung yang diangkut ke dalamnya. Ardi berbisik, "Itu dia, pengiriman narkoba. Dimas, kita harus cegah sebelum truk itu pergi." Tapi gimana caranya? Ardi berpikir cepat. Lalu dia tersenyum kecil. "Ardi, kita bikin mereka panik." Dimas mengangguk, lalu mereka mulai bergerak. Dimas bergerak ke sisi lain gudang dan menyalakan timer pada beberapa bahan peledak kecil yang dibawanya. Sementara Ardi bersembunyi di balik tumpukan peti, menunggu momen yang tepat. Beberapa detik kemudian, boom. Sebuah ledakan kecil terjadi di sisi lain gudang. Api berkobar, para preman langsung berhamburan panik. Di tengah kekacauan itu, Ardi dan Dimas bergerak cepat. Mereka mendekati truk dan diam-diam menumpang di bagian belakangnya, bersembunyi di antara karung-karung narkoba. Tak lama kemudian, Johan muncul, wajahnya merah padam melihat kekacauan yang terjadi. Johan berteriak, "Cari tahu siapa yang melakukan ini. Pastikan barangnya tetap aman." Truk mulai bergerak keluar dari terminal. Ardi dan Dimas saling melirik. Mereka tahu ini adalah kesempatan mereka untuk mengungkap dalang di balik semuanya. Truk berhenti di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Para preman mulai menurunkan barang. Ardi dan Dimas diam-diam turun dan bersembunyi di balik tembok. Dari dalam rumah, seorang pria keluar. Dia mengenakan jas mahal, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Ini dia, bos besar di balik jaringan ini. Ardi terkejut saat menyadari siapa orang itu. Ardi berbisik, mata membelalak. "Pak Budi, Kepala Dinas Perhubungan." Dimas terkejut. Mereka akhirnya menemukan dalang sebenarnya, seorang pejabat tinggi yang memanfaatkan preman terminal untuk menjalankan bisnis haramnya. Ardi dan Dimas tahu mereka harus bertindak cepat sebelum truk pergi. Mereka mendekati rumah dengan hati-hati. Tapi saat mereka hampir sampai ke pintu, DORR, DORR, suara tembakan meletus. Para preman menyadari keberadaan mereka. Ardi dan Dimas segera berlindung di balik mobil, saling bertukar tembakan dengan para penjaga. Di tengah kekacauan, Johan muncul dengan pistol di tangannya. Dia menatap Ardi dengan tatapan membunuh. Johan berteriak, "Gue udah curiga dari awal. Lo bukan pedagang asongan biasa." Ardi tersenyum sinis. "Lo juga bukan preman kelas teri. Sayang sekali, lo kerja buat orang yang salah." Johan menggeram dan langsung menyerang. Mereka bertarung sengit, pukulan dan tendangan bertubi-tubi dilancarkan. Johan kuat, tapi Ardi lebih terlatih. Dalam satu gerakan cepat, Ardi mengunci tangan Johan dan menjatuhkannya ke tanah. Pistol Johan terlepas dan Ardi langsung mengarahkannya ke kepalanya. "Ardi,
Permainan lo selesai. Sementara itu, Dimas berhasil melumpuhkan sisa preman. Pak Budi mencoba kabur ke mobilnya, tapi sebelum dia bisa masuk, polisi sudah mengepung tempat itu. Semuanya berakhir. Jaringan preman dan narkoba berhasil diungkap, dan para pelaku ditangkap. Ardi berdiri di tengah kekacauan itu, napasnya berat. Akhirnya, misinya selesai. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke terminal. Tapi kali ini, dia tidak lagi menyamar. Para pedagang yang dulu curiga padanya kini tersenyum. Mereka tahu siapa dia sebenarnya, orang yang telah menyelamatkan mereka. Rama, yang kini sudah pulih, menghampiri Ardi dengan mata berkaca-kaca. Rama, Bang, makasih. Kalau bukan karena lo, gue pasti udah mati. Ardi menepuk bahunya dengan hangat. Ardi, kita semua punya bagian dalam cerita ini, Ram. Yang penting, tempat ini sekarang lebih aman. Dari kejauhan, Dimas memberi isyarat padanya. Saatnya mereka kembali ke markas, bersiap untuk misi berikutnya. Ardi melangkah pergi, meninggalkan terminal yang kini lebih damai. Tapi dia tahu, masih banyak pertarungan lain yang menunggunya di luar sana.